فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Akhirnya kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di jalan menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan niatnya meniti ataupun menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya, akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ini kurang lebih pertemuan keempat kita, ya, di dalam mempelajari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam bil Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimallahu taala. Di sini terdapat beberapa panduan-panduan hukum-hukum dalam masalah-masalah fikih dari perkataan-perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan masuk ke hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima dari kitab Umdatul Ahkam. Baik. Qala al-muallif rahimallahu taala al-hadis al-khamis. Ya, hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Hadis ini, hadis yang kelima, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu. Ya. Dan hadis ini menjelaskan, ya, tentang bayanu hukmil baul fil ma'ir rakid wal ightisali fihi minal janabah, yaitu menjelaskan tentang hukumnya kencing atau buang air kecil di air yang kotor atau di air yang tergenang airnya, tidak mengalir airnya, wal ightisal fihi minal janabah, dan juga hukum tentang mandi di dalam air tersebut, yaitu mandi jinabah. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini bahwasanya beliau berkata, li syari'ati al-islamiyah inayatun kabiratun bit-taharah. Ya, bahwasanya syariat Islam itu sangat memperhatikan sekali, ya, mempunyai perhatian yang sangat besar tentang taharah atau tentang bersuci, ya. Wal bu'du an asbabid darari. Ya, dan juga syariat Islamiyah itu menjauhkan umatnya itu dari penyebab-penyebab yang bisa membahayakan diri kita, ya, penyebab-penyebab yang bisa membuat bahaya untuk badan kita, ya.
Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha nahyan muakkadan 'anil bauli fil ma'ir raqidi alladzi la yajri. Maka dalam hadis ini sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ya, dengan larangan yang sangat kuat tentang apa? Tentang buang air kecil. Ya. Tentunya buang air kecil tidak ada masalah. Ya, karena itu fitrah bagi manusia, itu buang air kecil. Kalau nggak bisa buang air kecil, otomatis ya itu dipertanyakan. Ya, tetapi yang dilarang di sini bukan buang air kecilnya, tetapi buang air kecil, tetapi dilakukan fil ma'ir raqid, ya, di air yang kotor ataupun di air yang tenang, yang tidak mengalir. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Seperti kubangan air atau seperti di baskom, di toren, ya, dan lain sebagainya yang memang tidak mengalir. Alladzi la yajri, ya, yang tidak mengalir airnya. Li'anna dzalika yaqtadi talwithuhu bin najasah wal amrad allati qad yahmiluha al baul. Ya, kenapa dilarang? Ya, kenapa dilarang? Karena itu, ya, perbuatan tersebut itu bisa menjadikan atau mencemari, ya, dengan najis-najis, ya, dan juga penyakit-penyakit yang dimana penyakit tersebut dibawa oleh air kecil ataupun air kencing. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya kubul atau tempat keluar air kecil, yaitu fungsinya sangat banyak, yaitu mengeluarkan apa kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Itu yang harus kita tadaburi, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di dalam diri kita. Ya, menciptakan bahwasanya di dalam perut kita itu ada air yang kotor, ada penyakit-penyakit. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat keluarnya. Ya, dibuang dari saluran tersebut. Dan akhirnya tubuh kita, ya, terbebas daripada penyakit-penyakit. Ya. Fatadurru, ya, kullaman ista'mala hadal ma' wa rubbama yasta'miluhu hada al-ba'il nafsuhu fayaghtasilu minhu. Nah, supaya maka ketika air tersebut, ya, dilarang atau air kencing tersebut, ketika kita kencing di tempat air yang tergenang, kenapa dilarang? Karena bisa ditakutkan adanya najis, ya, dicampuri oleh najis, ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh air kencing kita. Ya, fatadurru kullaman ista'mala hadal ma'. Maka itu bisa menyebabkan bahaya bagi siapa saja yang menggunakan air tersebut. Ya, warubbama, dan terkadang, ya, bisa kita dapati bahwasanya yasta'milu hadal ba'il nafsuhu fayaghtasilu minhu. Bisa jadi orang yang kencing tersebut menggunakan air tersebut, ya, dipakai oleh orang yang buang air kecil tersebut sendiri, ya, fayaghtasilu minhu, lalu dia mandi dengan air tersebut. Ya, ada orang yang buang air kecil di toren misalnya, ya, maka bisa dipastikan dia mandi juga dari air tersebut. Maka ini yang tidak dibolehkan. Fakaifa yaqulu bima sayakunu tuhuran lahu fima ba'du. Ya. Maka bagaimana bisa dia buang air kecil, ya, yang dimana tempat tersebut ataupun air tersebut itu suci sebelumnya, ya. Maka setelah dikencingi, ya, itu bisa menyebabkan air tersebut menjadi kotor, ya, menjadi najis, dan terdapat banyak sekali penyakit.
Kama naha sallallahu alaihi wasallam an ightisali al-junubi fil ma'ir raqid. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ya, melarang apa? Bagi ataupun tentang mandi junub. Nah, mandi junub yang disebabkan oleh apa? Yang pertama yaitu jima, ya, atau yang kedua mimpi basah, ya, ikhrajul mani, ya, al-hilm, ya, mimpi basah bisa jadi, atau jima, ya, berhubungan badan antara suami dan istri yang sah maupun yang tidak sah, itu wajib mandi junub, ya, itu wajib mandi junub, ya. Fil ma'ir raqid, yang dilarang juga di situ di air yang tenang ataupun air yang kotor, ya, itu juga dilarang. Li'anna dzalika yulawwithu al-ma'a bi awsakhin wa aqdharil janabah, karena itu bisa mencemari air, ya, mencemari air dengan apa? Dengan kotoran-kotoran ataupun dengan sesuatu yang kotor daripada janabah, ya. Karena nggak tahu apa yang ada di janabah, ya, tubuh kita kotor, ya, dan lain sebagainya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah yang diberikan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya yang pertama an-nahyu 'anil baul. Yang pertama yaitu dilarang buang air kecil fil ma'id daimi, ya. Ad-daimi artinya adalah yang tidak mengalir, la yajri. Jadi Rasulullah SAW di situ menafsirkan ad-daim fil ma'id daim. Kan di hadisnya di situ dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri. Ini alladzi la yajri itu tafsir daripada ad-daimi, ya, tafsir daripada ad-daimi, ya, menjelaskan di situ Rasulullah SAW makna ad-daimi di kalimat selanjutnya alladzi la yajri. Ya, di sini berarti dilarang buang air kecil di air yang tergenang ataupun yang tidak mengalir. Wan nahyu litahrim in kana an-nas yasta'miluna dzalikal ma'. Yang pertama, larangan tersebut menuju ke keharaman apabila, ya, manusia memakai air tersebut, ya, apabila manusia memakai air tersebut, seperti contoh tadi, kita atau ada yang buang air kecil di toren misalnya, ataupun di bak, ya, di bak. Nah, dan ada manusia yang memakai air tersebut untuk mandi misalnya, atau untuk bersuci dan lain sebagainya, ya, maka ini an-nahyu litahrim, yaitu larangan yang bersifat haram, ya. Wa illa falil karohah. Maka apabila tidak digunakan oleh manusia, ya, tidak digunakan air tersebut, tidak digunakan oleh manusia, falil karohah, maka itu dibenci, makruh, ya, hukumnya larangan tersebut itu adalah makruh. Wal ghaitu kal baul bal asyaddu minhu, ya. Dan ghaid atau buang hajat, ya, buang hajat di air yang tergenang, ya, di bak misalnya, ada buang air besar di bak atau di toren misalnya, ada orang gila yang seperti itu, ya, maka itu hukumnya kal baul, hukumnya itu seperti buang air kecil, ya. Bal asyaddu minhu, ya, dan bahkan itu lebih besar larangannya dari buang air kecil, ya. Itu yang pertama faidahnya. Lalu faidah yang kedua, jawazul baul fil ma'i alladhi yajri. Dibolehkan kita untuk buang air kecil di mana? Di air yang mengalir, ya, di air yang mengalir. Misalnya di mana? Di sungai ataupun di mana? Di parit, ya, di parit tapi airnya mengalir, ya, yang di mana airnya tersebut mengalir tidak tergenang, ya, itu dibolehkan. Di laut apalagi, ya. Li'annal baul, ya, yajri ma'al ma', ya, karena air kencing tersebut mengalir beserta air, ya, wala yastakir, dan tidak
dan tidak diam di satu tempat. Lakin in kana fi asfalil ma ahadun yasta'miluhu fala yabulanna fihi li'annahu yaqdiru alaih. Tetapi ada syaratnya, ya, apabila di bawah air tersebut, ya, misalnya ada air terjun, ya, air terjun, kita kencing di atasnya, di atas air terjun, dan di bawah air terjun itu ada orang, ya, ada yang mandi, ada yang apa, ya, yasta'miluhu, menggunakan air tersebut, ya, fala yabulan nafi, maka tidak boleh kita buang air di situ, ya, tidak boleh. Li'annahu yaqdiruhu alaih. Kenapa? Karena itu bisa membuat kotor orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, an-nahyu anil ightisali fil ma'id daimi minal janabah. Yang kedua, larangan, ya, tentang mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir minal janabah. Disebabkan oleh janabah. Ya, disebabkan oleh janabat. Yang seperti yang sebutkan tadi, entah itu dari jima ataupun dari mimpi basah. Wan nahyu lit tahrim, dan larangan tersebut condong ke keharaman in kana yufsiduhu ala man yasta'miluhu minan nas, ya, apabila itu merusak, ya, atas orang-orang yang memakai air tersebut, ya. Wa illa fa'il karohah, maka apabila tidak, maka itu larangan tersebut bersifat makruh ataupun dibenci. Lalu yang keempat, jawazul al-ightisali minal janabah fil ma'il jari, ya, dibolehkan mandi, ya, minal janabah, dari sebab janabah, fil ma'il jari, di air yang mengalir, seperti di sungai, di laut, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita niat mandi janabah, lalu kita masuk nyemplung ke air, ya, ketika kita sudah naik lagi ke atas, kita sudah suci. Nah, itu ketika kita mandi di air yang mengalir. Yang terakhir, kamalu syariah al-islamiyah li inayatiha bit taharah, ya, wal bu'di an asbabid darar. Ya, itu berupa sempurnanya syariat Islam. Ya, sempurnanya syariat Islam, yang dimana syariat Islam memperhatikan, ya, sangat besar mempunyai perhatian yang sangat besar tentang taharah, tentang kebersihan, tentang kesucian, ya, wal bu'di an asbabid darar, dan syariat-syariat Islam menjauhkan umatnya dari penyebab-penyebab bahaya, ya, penyebab-penyebab penyakit yang bisa menjangkiti manusia. Lalu di sini ada tanbih, ya, ada tanbih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya zahirul hadis la farqa bainal ma'i al-katsir wal qalil. Lakin an-nahyu fil qalili awqad li'annahu asra'u talawuthan wa taghayyuran. Zahir hadisnya yang kita pelajari, hadis yang kelima ini, zahirnya yang tampak dari hadis ini, tidak ada perbedaan antara air yang banyak maupun air yang sedikit. Ya, tidak ada perbedaan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Lakin akan tapi menurut beliau an-nahyu fil qalili auqat, bahwasanya larangan untuk air yang sedikit itu lebih ditekankan, ya, ya, jadi air yang sedikit itu larangan untuk air yang sedikit, larangan untuk buang air kecil di air yang sedikit, ya, itu lebih ditekankan, li'annahu asra'u talawuthan wa taghayyuran, karena air yang sedikit itu sangat cepat terkotori ataupun tercemari, ya, wa taghayyuran, dan sangat cepat berubah dibandingkan dengan air yang sangat banyak, ya. Wal ma'ul katsiru
wal ma'ul katsiru jiddan alladzi la yumkinu ay yata'athara bil bauli aw yatalawwathu bil ightisali kama il bahri la yadkhulu fin nahyi. Dan adapun air yang sangat banyak sekali, ya, yang sangat banyak sekali, yang tidak memungkinkan untuk bercampur dengan ataupun terkotori atau tercemari dengan air air kencing, ya, kama il bahri, seperti air laut, ya, ataupun air sungai, ya, la yadkhulu fin nahyi, itu tidak masuk ke dalam larangan, ya. Boleh kita kencing di sungai, boleh kita kencing di laut, tidak ada masalah, ya. Curug mengalir, ya, curug mengalir, tidak masalah, yang penting dia mengalir. Nah, kalau kolam renang, bagaimana kolam renang? Apakah dia mengalir? Hah? Kolam renang nggak mengalir? Hah? Mengalir kemana? Mengalir balik lagi dia. Nah, jadi dia nggak mengalir maksudnya mengalir terus gitu, bermuara ke satu tempat nanti yang di bawahnya. Nah, tapi kalau kolam renang, wallahu alam, setahu ana itu tidak mengalir, ya, tidak mengalir seperti air sungai ataupun air laut. Itu hanya berputar saja, ya, berputar. Jadi kalau masuk lagi nanti keluar lagi ke situ lagi ke situ. Jadi itu termasuk larangan di situ, ya, termasuk larangan di hadis ini. Wa ammal ad-daim wa ammal ma'u ad-daim li fatrah muayyanah kamiyahil barki allati fil basatin fa in kana yumkinu ay yata'athara bil bauli aw yatalawwathu bil ghusli likillatihi aw bud'i wurudil ma'il jadidi alaihi fa innahu dakhilun fin nahyi wa illa fala yadhharu dukhuluhu fihi wallahu a'lam. Menurut beliau, adapun air yang tergenang, ya, ataupun air yang tidak mengalir li fatrah muayyanah, seperti ataupun di waktu yang tertentu, kamiyahil barki allati fil basatin, seperti air-air yang tergenang, ya, di hutan-hutan ataupun di kebun-kebun. Fa in kana yumkinu ay yata'athara bil baul, ya, apabila dia memungkinkan, ya, untuk berbekas ataupun tercampur dengan air kencing, au yatalawwatu bil ghusli, atau bisa tercemari dengan mandi janabah, likillati, dikarenakan sedikitnya, au bud'i wurudil ma'il jadidi alaihi, ataupun lambatnya, ya, sampainya air yang baru atas dirinya, fa innahu dakhilun fin nahyi, maka itu masuk ke dalam larangan hadis ini. Wa illa fala yadhharu dukhuluhu fihi, maka apabila tidak, maka itu tidak termasuk larangan di hadis ini. Ya, itu apabila ada air yang tergenang di hutan-hutan misalnya. Ada air yang misalnya tergenang rawa dan lain sebagainya, ya, itu masuk apabila itu terasari ataupun terbekasi, tercemari oleh mandi kita ataupun air kencing kita, ya, maka itu bisa masuk ke dalam larangan hadis ini. Lalu menurut Syekh Ibnu Bassam, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil bauli fil ma'id daim alladzi la yajri, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari buang air kecil di air yang tergenang, alladzi tidak tergenang, yang ataupun yang tidak mengalir, kal khazanat was-soharij, ya, wal ghudran fil falwat wal mawarid allati yastasqi minhan nas li'alla yulawithuha alaihim wa yukrihuha li'anna hadhil fudulati al-qudrah sababun fi intisharil amrati al-fatakiti, ya, bahwasanya seperti al-khazanat was-sahari itu seperti toren, ya, seperti yang berbau baskom dan lain sebagainya, al-khazanat, ya, wal ghudran, ya, itu semisalnya, ya, wal mawarid, ya,
yang dimana para manusia itu mengambil air dari tempat tersebut, ya, mengambil dari tempat tersebut, li'alla yulawwithuha alaihim wa yukriha. Tujuannya apa? Dilarang agar tidak terkotori, agar tidak tercemari, ya, oleh air kencing tersebut, ya. Li'anna hadhil fudulat al-qudrah sababun fi intisyaril amrati al-fatakih. Bahwasanya semua itu tadi yang kotor tadi, ya, entah itu orang yang kotor tercemari oleh buang air kencing kita ataupun baskom yang kotor dan lain sebagainya, ya, itu penyebab, ya, di dalam penyebaran penyakit-penyakit yang mematikan, ya, penyakit-penyakit yang mematikan. Maka ini yang harus kita hindari. Kamanaha anil ightisali bi ghamsil jismi au ba'dihi fil mai alladhi la yajri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari apa? Dari mandi bi ghamsil jismi, dengan memasukkan seluruh badan kita, au ba'dihi, ataupun sebagian dari badan kita, fil mai alladhi la yajri, ya, di air yang tidak mengalir, hatta la yukrihuhu wa yuwassikhuhu ala ghairihi bal yatanawalu minhu tanawulan wa idza kana al-mughtasilu junuban fannahyu asyad. Nah, itu yang pertama, yaitu mandi biasa, ya, itu dilarang kita untuk langsung masuk, ya, masuk ke baknya mungkin lebar yang 4x4 ataupun lain sebagainya, yaitu yang untuk mandi, ya, kecuali bathtub, ya, bathtub itu kan bisa dibuang airnya, ya. Tapi kalau bak dan lain sebagainya yang besar, itu bagaimana untuk mengurasnya, ya, kecuali memang setelah mandi langsung dikuras, nggak ada masalah. Tapi kalau di sini itu dilarang untuk mandi, untuk kita mencemplungkan langsung semua badan kita atau sebagian, ya, supaya apa? Hatta, sehingga la yukrihu wa yuwassikhu ala ghairi, supaya tidak, ya, membuat ataupun menyakiti orang setelah kita, tidak mengotori, ya, setelah kita. Nah, itu tujuannya. Bal yatanawalu minhu tanawulan, tapi yang harus kita lakukan itu mengambil sebagian-sebagian dengan gayung, dengan ember, kita ambil sebagian untuk mandi, ya. Wa idza kana al-mughtasilu junuban fannahyu asyad. Dan apabila yang mandi tersebut itu adalah orang yang junub ataupun orang yang janabah, ya, maka larangan tersebut lebih keras, ya, larangannya lebih keras, nggak boleh langsung mencemplungkan dirinya ke bak, ya, nggak boleh, ya. Fa in kana al-ma'jariyan fala ba'sa minal ightisali fihi wat tabawul. Maka menurut beliau apabila airnya itu mengalir, ya, maka tidak mengapa untuk mandi di dalamnya, ya, ataupun untuk buang air kecil di dalamnya, di air tersebut yang mengalir. Ma'a annal ahsana tajnibuhu al-baul li'adamil faidati fi dzalika wa khasyiyatit talwith wa dararil ghair. Tetapi bersamaan dengan itu bahwasanya yang paling baik, ya, yang lebih baik itu kita menghindarinya, ya, menghindari buang air kecil di air yang mengalir, ya, li'adamil faidah, karena tidak ada faidahnya, ya, tidak ada faidahnya, ya, kecuali misalnya kita takut di hutan, misalnya kita takut buang air kecil di pohon misalnya, atau di tempat-tempat yang lain, tapi kita berani di air yang mengalir di rawa dan lain sebagainya, ya, maka kita tidak apa-apa, ya, karena ada faidah di situ. Karena kalau tidak ada faidah di sana, untuk apa kita buang air kecil di situ? Ya, toh kamar mandi sangat banyak, ya, kamar mandi sangat banyak. Wa khasyatut talwith, dan juga ditakutkan untuk mencemari air tersebut, wa dararil ghair, dan membahayakan orang selain kita. Nah, itu menurut beliau lebih baik dihindari untuk mandi ataupun buang air kecil di air yang mengalir. Maka di sini ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan ulama. Sekali lagi, perbedaan ulama itu sangat wajar, ya. Perbedaan ulama itu sangat lumrah, ya. Perbedaan ulama itu sangat
diperlukan bagi kita, ya. Karena setiap ulama itu mempunyai pegangan masing-masing. Bagaimana mereka beristidlal, bagaimana mereka berdalil, ya. Itu ulama mempunyai pegangannya sendiri-sendiri. Entah itu Imam Abu Hanifah, entah itu Imam Malik, entah itu Imam Syafi'i, entah itu Imam Ahmad, itu mempunyai pegangannya tersendiri-sendiri. Pegangan pendalilan tersendiri. Maka jangan kita keras terhadap perbedaan yang ada. Terlebih perbedaan yang furu'iyah atau di dalam masalah fikih dan lain sebagainya. Ya, slow saja. Jangan metentang, jangan keras ya terhadap saudara kita yang berbeda dalam masalah furu'iyah ini. Santai saja. Ya, ikhtalafal ulama, di sini perbedaan ulama, hal annahyu lit tahrim aw lil karahah. Apakah larangan ini itu termasuk yang makruh atau termasuk yang haram? Ya, maka fadzhabal malikiyah, menurut pendapat Imam Malik dan pengikutnya, ila annahu makruh, bahwasanya larangan tersebut termasuk makruh. Larangan apa? Larangan tadi, kencing di air yang tidak mengalir atau di air yang tergenang. Ya, bahwasanya menurut beliau itu makruh. Wadzhabal hanabilah wadh-dhahiriyah ila annahu litahrim. Dan Imam Ahmad, ya, ataupun yang bermadzhab Hanabilah dan juga yang bermadzhab Dhahiriyah, itu berpendapat bahwasanya itu termasuk at-tahrim, termasuk larangan yang condong ke yang haram. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu muhramun atau muharramun fil qalil wa makruhun fil katsir. Bahwasanya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya itu haram di air yang sedikit, ya, di air yang sedikit. Wa makruh fil katsir, dan makruh atau larangan tersebut termasuk yang dibenci ataupun dalam masuk kategori makruh apabila di air yang sangat banyak. Wa dhahiru an-nahyi at-tahrimu fil qalil wal katsir, lakin yakhussu min dzalika al-miyahu al-mustabhirah bittifaqil ulama. Ya. Adapun larangan zahir dari hadis ini bahwasanya larangan tersebut adalah at-tahrim, yaitu keharaman fil qalili wal katsir. Ya, entah itu yang sedikit ataupun yang banyak, itu menurut Syekh Ibnu Bassam itu termasuk larangan yang masuk kategori keharaman. Ya. Waqtalafu fil ma'i alladhi yubalu fihi hal huwa baqin ala tuhuriyatihi au tanajjusin au tunajjasu. Ya. Di sini ada juga ulama berbeda pendapat di air yang dikencingi, ya, air yang dikencingi di dalamnya. Hal huwa baqin ala tuhuriyatihi, apakah dia tetap dalam keadaan suci ataupun bisa mensucikan, dalam keadaan suci, masih suci airnya, au tunajjas, atau air tersebut menjadi najis. Ya, maka di sini beliau mengatakan fa in kana mutaghayyiran bin najasah fa innal ijma' mun'aqidun ala najasatiha qalilan kana au katsira. Maka apabila air tersebut berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, ya, bin najasah dikarenakan najis, ya, seperti air kencing, fa innal ijma' mun'aqidun ala najasatiha, maka ijma' sepakat bahwasanya itu termasuk dalam keadaan najis, atau air tersebut menjadi air najis, qalilan kana au katsira, sedikit ataupun banyaknya air tersebut. Apabila berubah, maka dia najis. Wa in kana ghairu mutaghayyirin bin najasah wa huwa katsirun fal ijma' aidan ala tuhuriyatihi. Tetapi apabila tidak berubah dikarenakan sebuah najis, ya,
wa huwa katsir, sedangkan air tersebut banyak, fal ijma', maka ijma' juga bahwasanya ala tuhuriyatihi, bahwasanya air tersebut masih dalam keadaan suci. Ya, apabila banyak dan tidak berubah, ya maka ijma' bahwasanya itu masih menjadi air suci. Wa in kana qalilan ghairu mutaghayyirin bin najasah. Terus sekarang apabila sedikit, airnya sedikit, ya, ghairu mutaghayyirin, terus tidak berubah bin najasah, dengan najis, ada najis masuk tetapi tidak berubah, ya. Fadzahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri wa Ibnu al-Musayyib wa Thawri wa Dawud wa Malik wal Bukhari ila adami tanajjusihi, bahwasanya air tersebut tidak najis, ya, air tersebut tidak najis. Wa qad sarrada al-Bukhari iddat ahadits raddan ala man qala innahu najas, ya. Dan Imam Bukhari di dalam sahihnya itu telah beberapa kali membawakan hadis-hadisnya, ya, untuk merot ataupun membantah, ya, membantah atas perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya air tersebut adalah air najis. Jadi menurut beliau bahwasanya air yang sedikit apabila dimasuki najis, ya, masuki najis terus tidak berubah airnya, maka dia air tersebut tidak air najis, atau belum menjadi air yang najis, masih menjadi air yang suci. Wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahid, ya, wal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu tanajjas bimujarradi mulaqatin najasah walau lam yataghayyar madama qalilan mustadillina bi adillatin minha haditsul bab wa kulluha yumkinu radduha. Nah, maka di sini sahabat Ibnu Umar, ya, dan Imam Mujahid dan Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya air tersebut termasuk air yang najis, bimujarrad, ya, dengan masuknya najis tersebut, ya, dikatakan najis walau lam yataghayyar, walaupun air tersebut tidak berubah, ya, tidak berubah, madama qalilan, ya, selama dia sedikit, ya, mustadillin nabi adillah. Nah, itu sudah dijelaskan oleh al-imam, ya, dengan dalil-dalilnya, ya, dan itu semuanya yumkinu radduha, ya, memungkinkan untuk dibantah, ya, dibantah. Jadi itu perbedaan pendapat tentang air yang sedikit yang dimasuki najis. Jadi kalau yang banyak tidak berubah, itu ijma' bahwasanya air tersebut tidak ataupun suci, ya. Dan juga ijma' apabila sedikit, ya, wa fa in kana mutaghayyiran bin najasah, ya, apabila dia berubah dikarenakan najis, maka semua ulama sepakat bahwasanya air tersebut itu air najis. Berarti yang perbedaan pendapat tadi di air yang sedikit, ya, dimasuki najis tapi tidak berubah. Nah, itu tadi perbedaannya. Wastadalla al-awwalun bi adillatin katsirah. Nah, tadi ini. Sekarang ada dalilnya. Al-awwalun yang pertama tadi dari Imam Bukhari, ya, terus Hasan As-Basri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Musayyib, Ats-Tsauri, ya, wa Abu Dawud, wa Malik. Nah, dalilnya apa? Minha, darinya ma rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air itu suci dan tidak menajiskannya, ya, sesuatu pun, ya, tidak bisa membuat najis atau tidak bisa menjadikan najis sesuatu pun. Itu yang pertama.
Wa ajabu an haditsil bab, dan mereka menjawab, ya, dan mereka menjawab dari hadis tentang hadis bab yang dibawakan oleh kelompok ataupun ulama-ulama yang kedua tadi, ya. Bi annanah wal waridina la litanjisihi. Bahwasanya yang dilarang di sini itu dikarenakan takrihihi. Apa takrih itu? Apa Pak? Takrih. Dari makruh, karih. Apa? Ya, litakrihi, karena tidak disukainya. Ya, karena tidak disukai ala saqati wal waridin. Ya, atas as-saqah itu orang yang mengalirkan air tersebut. Ya, la litanjisihi. Bukan karena najisnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Wal haq madzhaba ilaihil awwalun, dan Imam Syekh Ibnu Bassam berpendapat bahwasanya yang kebenaran yang di sini menurut beliau itu pendapat daripada golongan yang pertama tadi, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hurairah, ya, yang mengatakan bahwasanya air yang sedikit yang tidak berubah, ya, dan dimasuki najis, itu air tersebut tidak najis. Fa inna madar at-tanajjus ala taghayyur bin najasah qalla al-ma' au katsir wa hada huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena madar ataupun pusatnya najis tersebut atas perubahan dikarenakan najis tersebut, ya, sedikitnya air ataupun banyaknya air tersebut. Apabila berubah maka dia najis, dan ini termasuk pilihan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa min hadza na'lam anna rajih, bahwasanya dari sini kita juga mengetahui bahwasanya yang paling benar yaitu tuhuriyatul ma' al-mughtasalu fihi minal janabah wa in qalla, khilafan lil masyhur min madhhabina wa madhhab Syafi'i min anna al-ightisali yaslibuhu sifatut tuhuriyah madama qalilan. Nah, di sini dari hadis ini diketahui bahwasanya yang paling rajih, yang paling benar, bahwasanya kesucian air yang dibuat untuk mandi dalamnya minal janabah, dari junub, ya, suci. Jadi ada air dari janabah, termasuk di situ air suci wa in qallah, walaupun air tersebut sedikit. Khilafan lil masyhur, ya, menyelisihi pendapat yang masyhur min madhhabina, dari madhab kami, ya, dari madhabnya Ibnu Bassam. Betapa insafnya Imam Ibnu Bassam di sini, ya, menjelaskan bahwasanya beliau merojihkan pendapat yang lain, tetapi dalam madhabnya, madhab mereka, madhab kami menurut beliau, wa madhabu Syafi'i, dan madhab Syafi'i, min anna al-ightisali yaslibuhu sifatu tuhuriyah madama qalilan, bahwasanya yang mandi itu bisa menyebabkan sifatut tuhuriyah ataupun sifat-sifat kesucian, ya, madama qalilan, walaupun sedikit. Ma yu'khadhu minal hadis. Hadis ini menurut Imam Syekh Ibnu Bassam beberapa yang bisa kita ambil. An-nahyu 'anil bauli fil ma'i alladzi la yajri wa tahrimih, ya. Maksudnya larangan untuk buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir, wa tahrimihi, dan termasuk keharaman di sana, ya. Wa aula bit tahrim at-taghawwud sawun kana qalan am katsira. Dan yang lebih utama lagi, yang lebih diharamkan lagi, yaitu at-taghawwud, atau buang air besar di air yang tidak mengalir. Sawun kana qalilan am katsira. Atau bisa dikatakan air yang sedikit ataupun yang banyak, maka di situ haram, ya. Dunal miyah, ya, dunal miyah al-mustabhirah fa inna ma'aha la yatanajjas bi mujarratil mulaqah bal yantafi'u bihi li hajatin katsiratin ghairu tatahhur bihi minal ahdaats. Tapi di sini selain daripada air yang sangat banyak, ya, fa inna ma'uha la yutanajjas, karena air tersebut tidak bisa najis walaupun dengan sedikit, ya, tetapi di situ mempunyai manfaat yang sangat besar,
ya bagi orang-orang ataupun selain kita ataupun selain mensucikan daripada hadas kita. Lalu yang kedua, an-nahyu 'anil ightisali fil ma'i bil inghimasi fihi la siyama al-junub walau lam yabul fihi kama fi riwayati Muslim wal masyru' ayyatana wala minhu tanawulan. Menurut beliau ada larangan untuk mandi di dalam air bil inghimasi fihi, dengan masuk seluruh badannya ke dalam air tersebut. La siyama al-junub, apalagi seorang yang junub, ya. Walau lam yabul fihi, walaupun dia tidak buang air kecil di dalamnya. Kama fi riwayati Muslim, di dalam seperti halnya di dalam riwayat Muslim, wal masyru' ayyatana wala minhu tanawulan. Yang disyariatkan yaitu kita mengambil sebagian air tersebut, itu yang disyariatkan. Jawazu dzalika fil ma'il jari. Tadi berarti larangannya itu di air yang tergenang, di bak mandi, tapi dibolehkan jawazu dzalika fil ma'il jari. Bolehkan yaitu di air yang mengalir. Wal ahsan ijtina buhu. Tapi yang lebih baik yaitu kita meninggalkan perkara tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir, bahwasanya larangan an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-adza wal i'tida, yaitu larangan tentang segala sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit ataupun permusuhan. Ya, penyakit dan permusuhan. Itu larangan dari hadis ini yang bisa menyebabkan adanya namanya penyakit ataupun permusuhan. Misalnya permusuhan bagaimana? Ya, jadi dari bau bisa menimbulkan marah dari orang yang di sebelah kita, di sekeliling kita, dan lain sebagainya. Ataupun dari segi penyakit, ya, banyak sekali penyakit yang ada dari yang kita buang dari buang air kecil kita. Itu dilarang supaya terhindar daripada penyakit dan juga permusuhan-permusuhan yang ada. Nah, ini hadis yang kelima menerangkan tentang hukum, ya, buang air kecil di air yang mengalir. Kita mengetahui hukumnya tersebut, maka kita lakukan, kita laksanakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita, ya, supaya tidak melakukan larangan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang kita dapat, ya, supaya bermanfaat. Ya, sedikit tetapi bermanfaat lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa qulu qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.